Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Integrasi AI pada drone untuk identifikasi serangan hama pada tanaman padi secara real time. Oke, baik dari penelitian kami ini dilatar belakangi oleh tingginya kerugian pertanian padi di Indonesia sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Namun produktivitas sering terhambat oleh serangan hama seperti wereng coklat dan penggerek batang. Pemantauan hama secara manual kurang efisien, terutama di lahan luas pada padi-padi dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan. Integrasi teknologi drone dengan kecerdasan buatan artificial intelligence seperti model deep learning CNN atau menggunakan model tensor model memungkinkan deteksi hama secara real time dengan akurasi yang tinggi. Penggunaan drone ini tidak hanya mempercepat deteksi, tetapi juga memberikan rekomendasi pengendalian hama yang lebih tepat dan efisien. Kemudian juga mendukung pertanian di negeri kita ini untuk meningkatkan hasil panennya. Oke, dari penelitian ini kami memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengintegrasikan teknologi AI pada drone untuk mendeteksi serangan hama pada tanaman padi secara real time. Yang kedua, sejauh mana efektivitas teknologi ini dibandingkan dengan metode pemantauan manual yang digunakan selama ini oleh petani kita. Next, apa tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Yaitu tujuannya adalah mengembangkan serta menguji sistem drone berbasis AI untuk mendeteksi serangan hama pada tanaman padi dengan akurasi tinggi dan waktu deteksi yang cepat. Oke, manfaat-manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah meningkatkan efisiensi deteksi hama pada tanaman padi. Yang kedua, membantu petani dalam mengambil tindakan pengendalian lebih cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pertanian secara presisi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Iya, saya akan melanjutkannya. Untuk sekarang, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustakanya itu sendiri berdasarkan penelitian sebelumnya, teknologi AI pada drone terbukti mampu meningkatkan akurasi deteksi hama. Penelitian oleh Zhang pada 2023 menunjukkan bahwa model YOLO GBS yang dipadukan dengan mekanisme self-attention dapat meningkatkan akurasi deteksi hama padi. Penggunaan drone dengan kamera multispektral dan model deep learning berbasis CNN juga terbukti efektif dalam mendeteksi hama tanaman pada padi secara real time. Ahmad et al. 2024. Kerangka pemikiran. Penelitian ini akan mengintegrasikan model deep learning CNN dalam sistem drone yang dilengkapi dengan kamera multispektral untuk mendeteksi dan mengidentifikasi serangan hama pada tanaman padi. Model AI ini diharapkan mampu menghasilkan deteksi yang lebih akurat dan lebih cepat daripada metode manual. Untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis utamanya itu integrasi kecerdasan buatan atau AI pada drone dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan identifikasi serangan hama pada tanaman padi secara real time dibandingkan dengan metode pemantauan manual. Untuk hipotesis tambahannya, penggunaan drone berbasis AI dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk deteksi hama pada lahan padi secara signifikan, sehingga memungkinkan penanganan hama yang lebih cepat dan efektif. Hipotesis ini didasarkan pada studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa model AI seperti artificial neural network (ANN) multilayer dan algoritma YOLO mampu mengidentifikasi hama tanaman padi dengan akurasi tinggi, misalnya mencapai 85% hingga 99,85% dan efisiensi waktu yang lebih baik dibandingkan metode manual.
Untuk metode penelitiannya sendiri itu di sini ada 4. Untuk pengumpulan datanya sendiri itu citra tanaman padi dikumpulkan menggunakan drone di lahan pertanian di Jawa Tengah. Untuk pengembangan model AI-nya, Citra diberi label berdasarkan jenis serangan hama dan dilatih menggunakan model deep learning seperti CNN atau turunannya. Untuk integrasi sistem AI diintegrasikan ke dalam perangkat keras drone untuk deteksi real time, evaluasi kinerja, mengatur akurasi dan efisiensi waktu deteksi dibandingkan dengan inspeksi manual. Hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya sendiri itu sistem drone berbasis AI berhasil mendeteksi serangan hama dengan akurasi 92%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode manual, 75%. Efisiensi waktunya sendiri, waktu deteksi per petak sawah dengan drone rata-rata 3 menit, sementara inspeksi manual membutuhkan 20-30 menit. Di sini juga kita mewawancarai petani, 80% petani menyatakan sistem sangat membantu dan 20%-nya menyatakan cukup membantu. Nah, berikut ini adalah hasil dari grafik persen yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan sendiri, sistem integrasi AI pada drone efektif untuk mendeteksi serangan hama dengan akurasi tinggi 90% atau 92% dan waktu deteksi cepat 5 detik per titik inspeksi. Penggunaan drone memungkinkan pemantauan lahan dalam skala besar dengan efisiensi tinggi dibandingkan metode manual. Teknologi ini berpotensi meningkatkan pengendalian hama dan ketahanan pangan Indonesia melalui pertanian presisi. Sebelum diakhiri presentasi ini, saya akan bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu, mengapa Anda memilih AI menggunakan model CNN dalam sistem deteksi hama ini dibandingkan metode AI lainnya seperti SVM atau Decision Tree? Oke, baik. Untuk pertanyaannya akan saya jawab. Jadi di sini kami memilih penelitian ini menggunakan model CNN atau Convolutional Neural Network karena CNN ini dirancang secara khusus untuk memproses citra atau gambar. Jadi atau image dari hasil deteksinya dari pemrosesannya. Jadi arsitektur CNN ini memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengekstraksi fitur dari gambar melalui convolutional layers tanpa perlu melakukan proses ekstraksi fitur manual seperti pada biasanya SVM atau decision tree. Dan selain itu, CNN sangat efektif dalam mengenali pola-pola visual seperti bentuk, tekstur, dan warna. Warna itu contohnya seperti warna daun dan warna yang lain-lain yang mengalami kerusakan akibat serangan hama. Dan model ini juga scalable, artinya dengan data yang lebih banyak, performanya justru meningkat dalam bidang pertanian yang presisi. Precision Agriculture, CNN juga sudah banyak digunakan untuk klasifikasi daun di luar negeri seperti di Eropa, juga sudah pertaniannya menggunakan CNN ini untuk mendeteksi penyakit hingga identifikasi objek di lahan pertaniannya. Dan kami juga dari hasil penelitian ini mempertimbangkan efisiensi komputasinya. CNN yang kami gunakan berbasis arsitektur yang ringan seperti mobile net agar dapat dijalankan secara lokal di perangkat drone atau RC-nya atau remote control-nya atau mini PC seperti Nvidia Jetson. Mungkin itu jawabannya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah sistem ini sudah bisa digunakan secara langsung oleh petani di lapangan? Oke, baik. Untuk sistem yang kami bahas ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba di skala kecil. Dari sisi teknologinya, sistem ini sudah berjalan baik. Dari drone-nya dapat memetakan area sawah, mengambil gambar tanaman, dan mengidentifikasi daun yang terkena hama. Tapi dari sisi user experience atau pengalaman penggunanya,
kami melihat masih diperlukan beberapa penyempurnaan agar bisa digunakan langsung oleh petani. Misalnya penyempurnaan yang pertama yang harus disempurnakan adalah antar muka atau user interface yang lebih sederhana dan berbasis bahasa lokal. Jadi tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi fleksibel menggunakan bahasa Indonesia juga. Kemudian yang kedua, panduan operasionalnya untuk kalangan non teknis. Jadi kalangan petani kita kan kemungkinan kalau misalkan panduan operasionalnya sangat mudah untuk dipahami dan itu juga dapat memudahkan untuk operasi drone-nya di kalangan non teknisnya. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan aplikasi ponsel agar hasil deteksi langsung bisa diterima oleh petani. Jadi penyimpanannya itu juga dari hasil deteksi bisa diterima, diakses melalui ponsel hasilnya. Dan kedepannya kami berharap sistem ini bisa menjadi bagian layanan penyuluhan berbasis teknologi yang dimana penyuluh atau kelompok tani dapat mengoperasikan drone secara bergantian dan mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi sawahnya. Kemungkinan itu jawabannya. Oke, mungkin kita cukupkan dari kami berdua. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.